Halo guys, kali ini gue kebetulan lagi di kampus. Gue tuh kali ini pengen berbagi cerita sih, sedikit curhatan mengenai awal mula gue masuk perkuliahan itu kayak gimana. Nah, berhubung sekarang tuh gue lagi jalannya semester 6. Jadi gue pertama kali masuk kuliah tuh memang lewat jalur SBMPTN ya. Karena emang tadinya juga niatnya juga gak ada niatan gitu kalau misalkan untuk masuk kuliah. Karena memang hal mustahil sih tadinya gue gak bisa kuliah gitu, karena terkendala ekonomi lah atau gimana gitu. Cuman karena gue kenapa bisa kuliah itu yang pertama emang karena dukungan dari ibu ya. Walaupun misalkan secara materi nggak bisa mendukung, tetapi memang persetujuan dari orang tua tuh itu hal yang penting sekali sih kalau menurut gue ya. Dulu waktu SMA gue mikir-mikir mau ikut jalur undangan. Kebetulan gue ikut jalur undangan itu ke IPB, dulu ke jurusan manajemen sama statistika. Kebetulan gue juga dulu ikut tes STAN ya di Cimahi. Nah kebetulan karena temen itu ada yang mau ikut SBMPTN dan gue tuh dimasukin juga sama dia. Nah kebetulan katanya biar satu kampus gitu. Nah gue nurutin aja sih, karena memang dia tuh tadinya nempatin unsur di pilihan ketiga katanya gitu kan. Dan gue tuh kayak ibarat gak ada peluang dan gak ada harapan yang tinggi sih untuk gue bisa masuk di pilihan ketiga gitu. Memang pengumuman SBMPTN itu berbarengan dengan tes STAN waktu gue di Cimahi. Nah dulu tuh pas pengumuman tuh kebetulan diumumkan jam 5 sore ya. Nah gue tuh tesnya jam 3 sore. Terus ternyata pengumuman SBMPTN tuh dimajuin jadi jam 3. Nah di saat itu tuh gue melihat pengumumannya dulu dan gue tuh kayak gak ada ekspektasi tinggi sih untuk bisa keterima di pilihan ketiga kayak gitu. Terus setelah gue buka ya sama temen-temen bareng-bareng di penginapan itu tuh ternyata alhamdulillah gue keterima di pilihan ketiga. Dan gue tuh dari sana juga di sisi lain gue bingung antara mau lanjut apa enggak. Jadi gue tuh pikir mateng-mateng sebelum gue lanjut. Ternyata ya udahlah gue ngorbanin aja tes yang STAN itu kan, karena tes itu juga belum tentu gue keterima kayak gitu. Nah jadi gue tuh ambil aja lah yang di Unsur. Tapi temen gue yang masukin gue di Unsur itu malah gak keterima loh kayak gitu. Nah gue dari sana kebingungan. Sementara gue gak tahu wilayah Purwokerto atau Unsur itu di mana kayak gitu kan. Gue dari sana tuh kayak searching Unsur itu di mana, terus Purwokerto itu di mana. Ternyata gue baru tahu kalau Purwokerto itu Jawa Tengah kayak gitu kan. Nah kebetulan kan gue emang asalnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari sana tuh gue tuh kayak bener-bener sendiri terus nyari gitu. Terus gue tuh pulang dari Cimahi ya. Orang tua tuh kan yang pertama ditanyain tuh gimana, tesnya lancar enggak kayak gitu kan. Nah ternyata gue tuh jujur aja ke orang tua, mah kataku tuh aku nggak dilanjutin yang STAN soalnya aku udah keterima di Unsud kayak gitu. Ternyata respon orang tua nggak mengecewakan. Jadi dia tuh alhamdulillah katanya kalau misalkan udah keterima kalau udah ada kepastian. Nah yang jadi sumber masalah dari sini adalah mengenai pemenuhan finansial gua nanti untuk kedepannya kayak gimana. Di sini kan daftar melalui beasiswa juga. Nah dari sana gue tuh kayak berharap banget semoga beasiswa gue keterima kayak gitu kan. Kalau misalkan gak keterima ya gue walau alam gue kedepannya kayak gimana gitu. Dari sana tuh kayak orang tua tuh sampai nyari-nyari uang ya buat bekal gue untuk 1 bulan ke depan itu kayak gimana di Purwokerto gitu. Soalnya kan gue emang gak tahu wilayah sini kayak gimana. Yang lebih menyakitkan lagi itu kalau misalkan gue lihat ibu tuh kayak nangis gitu. Nangis seakan-akan dia tuh kayak gak ada jalan lagi gitu buat nanti pemenuhan finansial gue ke depannya kayak gimana. Gue tuh bener-bener ngetegarin ibu ya, Bu sabar, kalau misalkan emang niat kita nyari ilmu karena Allah, nanti juga Tuhan juga gak akan tinggal diam.
Tuhan akan benar-benar bantu hambanya yang niat karena untuk mencari ilmu kayak gitu. Jadi ibu tuh memang kesana kesini nyari pinjaman ya, ternyata emang gak ada. Tadinya tuh nyari pinjaman buat 1 bulan ke depan gue loh. Soalnya kan gak akan mungkin kan gue keterima langsung, beasiswa juga keterima, gak akan mungkin kayak gitu kan. Nah jadi harus ada bener-bener persiapan gitu untuk pemenuhan finansial gue ke depannya kayak gimana. Nah dari sana tuh gue malah ikutan jadi sedih ya lihat ibu nangis kayak gitu. Gue tuh kayak seakan-akan ngapain sih gue harus kuliah. Gue tuh harusnya membuat keluarga tuh menjadi lebih mapan gitu. Jadi harusnya gue yang bertanggung jawab, gue yang nyari rezeki buat nanti kedepannya keluarga kayak gimana gitu. Soalnya kan gak ada harapan lagi kalau misalkan orang tua selain ngeharapin ke gue kayak gitu. Di sana tuh gue ngeyakinin dan gue memberanikan diri berangkat ke Purwokerto dengan uang 350.000. Itu tuh udah kepake sama tiket kereta juga ya. Jadi aduh nyisanya emang dikit banget. Tapi alhamdulillahnya gue tuh di Purwokerto pas udah nyampe stasiun ternyata gue kenalan sama calon mahasiswa UNSU juga. Dia udah keterima, kebetulan dia di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah gue ketemu orang itu dan gue bener-bener dibantu banget. Mulai dari akomodasi sampai gue tempat tinggal gue dibantu banget. Alhamdulillah banget. Niat gue yang awalnya nyari ilmu karena Allah, dari sana tuh kayak Tuhan tuh bener-bener nyiapin dan udah mempersiapkan kebutuhan gue tuh kayak gimana gitu. Nah dari sana tuh di sekeliling gue tuh kayak banyak-banyak banget orang yang sayang banget sama gue. Dan gue bersyukur banget sih dari hal itu tuh. Kayak gue berpikir gue semakin yakin dan gue gak akan mensia-siakan apa yang menjadi peluang gue untuk kuliah di sini. Gue bener-bener berterima kasih banget dan gue tuh memang dihubungi juga sama pihak sekolah SMA gue karena untuk mereka juga kan memikirkan ya ternyata kebutuhan finansial gue juga dipikirin gitu sama pihak sekolah SMA dulu. Sampai gue kan emang cerita ke ibu ya, ke guru BK. Guru BK dulu nelpon ke gue. Jam katanya tuh gimana, beasiswanya udah keterima apa belum kayak gitu. Belum ibu, kayaknya masih lama. Terus kayak nanyain finansial gue kayak gimana ke depannya kayak gitu loh. Tapi bener-bener gak disangka-sangka banget mereka ngebantu gue dengan mengirimkan sejumlah uang untuk 1 bulan ke depan kayak gitu. Dan memang nominalnya gede gitu. Gue alhamdulillah banget dari sana kayak gue bener-bener bersyukur banget. Semakin gue mantep buat nyari ilmu. Dari sini gue tuh kayak bener-bener gak akan ngesia-siain apa yang udah gue perjuangkan selama ini. Dan gue sekarang udah semester 6, sekarang udah bener detik-detik terakhir mau netes gitu jadi calon sarjana kayak gitu. Nah di sini gue untuk kedepannya karena selain memang berpatok ya untuk kebutuhan finansial, selain ke beasiswa juga gue memberanikan diri untuk sambil part time, nyari part time kayak gitu. Gue nyari kerjaan dan alhamdulillah itu tuh memang dibantu sama orang yang bener baik ngebantu gue gitu. Kebetulan itu orang-orang paguyuban dari Sukabumi Kak. Ya sesama Sunda juga gitu. Jadi saling membantu dan gue dari sana tuh kayak bener-bener speechless banget, gue dibantu. Alhamdulillah banget, gue sebenarnya tuh pengen nangis cuman gak kuat banget gitu. Gitulah, memang perjuangan itu berat. Tapi gimana itu hasil akhirnya tergantung dari bagaimana kita memberanikan diri untuk mengambil peluang itu semua kayak. Nah dari sana tuh gue sambil kerja, memang dari awal masuk kuliah waktu di ospek gue mulai kerja nyari duit. Di sana alhamdulillah finansial gue kayak semakin membaik dan itu bersyukur banget kayak sampai sekarang tuh gue nyaman gitu di sini tuh. Gue kuliah nyaman, dosen-dosen pada baik semua. Memang orang bilang rata-rata dosen di sini kan agak killer semua ya kayak gitu. Cuman gue nggak memandang ke sana. Alhamdulillah di sini dosen-dosen baik semua dan benar-benar ngebantu gue sampai saat ini. Gue juga secara finansial itu pada dibantu sama dosen, alhamdulillah. Gue kuliah di sini kayak ibarat ini tuh rumah sendiri kayak gitu. Dan memang di belakang ini adalah UPT perpustakaan yang benar-benar kalau misalkan gue nyari buku yang gak ada, gue kesini nyari. Gue sampai sekarang itu gak pernah beli buku di luar, gak pernah. Gue pasti baca-baca di sini. Selama ini masih bisa dimanfaatkan ya udah gue baca, dimanfaatkan. Terus dari sana tuh bener-bener sih gue ngerasain banget gimana rasanya berjuang. Intinya gue ngasih tahu ke kalian, kalau misalkan emang kalian niat banget, niat ya karena Allah untuk mencari ilmu, harus yakin itu Tuhan tidak akan tinggal diam dan Tuhan tuh pasti akan selalu membantu.
hambanya yang benar-benar serius dalam mencari ilmu kayak gitu. Nah, bagi kalian yang dipermudah dalam perkuliahan, dipermudah dalam masalah finansial ataupun apapun untuk kuliah, itu bersyukur banget, kalian harus bersyukur banget dan manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan kalian sia-siakan waktu atau peluang kalian untuk mencari ilmu dengan hal-hal yang gak berguna kayak gitu. Kalian ikutlah organisasi. Kalau misalkan kalian banyak waktu, ikutlah organisasi, kalian belajar menjadi seorang pemimpin kayak gimana. Kalian belajar untuk mengelola, untuk memanage itu bagaimana. Nah, bagi kalian yang memang tidak ada waktu, tapi benar-benar berfokus untuk mencari finansial demi kuliah, ya kalian cari waktu atau lowongan pekerjaan, cari part-time kayak gitu yang benar-benar nggak mengganggu jam kuliah kalian kayak gitu. Dan gue sih alhamdulillah kuliah sambil kerja itu memang sekarang udah terbiasa, karena nanti juga kan gue berpikir kedepannya setelah gue lulus kuliah pasti akan dihadapkan ke dunia pekerjaan yang begitu keras banget kayak gitu. Nah, makanya gue tuh membiasakan diri dari sekarang harus bisa sambil bekerja untuk kuliah. Memang benar kuliah di mana aja itu sama, tetapi niat kita itu beda-beda. Jadi kalau misalkan niat kita jelek, itu biasanya perkuliahannya juga kayak gak lancar, ilmunya gak masuk, ataupun nanti attitude kalian yang gak terbentuk, ataupun kualitas karakter kalian gak terbentuk juga kayak gitu. Nah, makanya diniatkan dari sekarang kalau misalkan kalian nyari ilmu, bener-bener diniatkan ya, harus karena Allah. Dan buatlah niat kalian itu membuahkan hasil sehingga orang tua kalian benar-benar bangga dengan pencapaian kalian selama ini. Untuk yang sedang berjuang memasuki perkuliahan, kalian semangat ya. Pokoknya terus saja berjuang, walaupun misalkan untuk beberapa jalur masuk kalian tidak ada yang keterima, terus saja berjuang, jangan sampai menyerah. Kayak temen gua itu sampai 2 kali gap year, itu 2 tahun gap year, dan dia sekarang baru keterima kayak gitu. Gak usah malu. Gue tuh ya saking nyamannya sampai gue tuh 2 kali berturut-turut lebaran di sini dan itu tuh gak pulang-pulang. Gue tuh kehalang sama kebijakan kalau misalkan nanti keluar nanti kena penyekatan kayak gitu. Jadi gue tuh gak pulang lah, sekalian lah di sini juga, mending difokusin aja sekarang karena udah mau tahap akhir perkuliahan, jadi gue tuh mau fokusin aja di skripsi kayak gitu. Kebetulan skripsi yang mau gue ambil memang selaras dengan jurusan yang gue ambil sekarang, ekonomi pembangunan, dan selaras juga dengan pekerjaan yang gue ambil gitu. Alhamdulillah sih, kalau misalkan emang niatnya bagus banget, pasti circle pertemanan ataupun circle lingkungan kalian tuh baik kayak gitu. Jadi pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, pergunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Niatkan kalian mencari ilmu itu karena Allah. Kalau misalkan kalian yang pertama diprioritaskan untuk mencari pekerjaan, memang susah ke depannya. Beneran. Gua kasih tahu, itu niatkan karena Allah. Dan terima kasih banyak sih untuk teman-teman ataupun dosen-dosen semua yang benar-benar udah nge-support aku untuk menempuh perkuliahan ini dengan baik. Makasih banget, pokoknya gue seneng banget. Nah, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan mengenai pengalaman gue masuk kuliah. Untuk kedepannya nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.